Kita mulai aja ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mohon maaf terpaksa harus malam hari karena memang ngejar materi dan waktu ya. Oke. Saya mau share screen dulu. Oh, wait. Oke, materi kita hari ini itu masuk di persuasion. Persuasion itu bahasa kerennya bujukan atau rayuan atau gimana kita membuat orang tertarik dengan apa yang kita buat. Di minggu keempat kemarin teman-teman sudah mengumpulkan tugasnya tentang naratif design. Beberapa mahasiswa kemarin menanyakan tentang bagaimana produknya, apakah boleh kalau saya pakai yang sudah ada. Saran saya kemarin jangan, mending buat yang baru. Ini kan proses belajar. Nah, oleh karena itu beberapa sudah mengumpulkan, saya lihat bagus-bagus, asik, gitu ya. Memang harusnya seperti itu. Kalau dibuat dengan ini apa semangat yang tinggi, insya Allah hasilnya bagus. Nah, ini kita cek satu persatu ya setelah materi. Uh, di minggu kelima ini kita fokus ke persuasion atau bujukan, di mana nanti mahasiswa itu mampu memahami bagian dari sisi manusia untuk pengembangan UI atau UX aplikasi atau sebuah produk. Pada UI UX ada beberapa hal yang harus dipahami atau harus diperhatikan oleh pengembang atau seorang dosen. Jadi teman-teman mau nggak mau kalau menciptakan sesuatu harus berpikir untuk mengetahui sesuatu produk ataupun aplikasi yang mau dikembangkan. Bahwasannya fokus segala hal yang ada pada UI UX ada pada pengguna. Baik lagi kemarin kalau di beberapa materi kuliah saya pernah bilang bahwa fokusnya itu adalah pengguna. Entah itu aplikasi, entah itu satu produk tertentu, makanan ataupun barang. Nah, pengguna di UI UX ini adalah manusia. Jadi pengguna itu maksudnya adalah manusia. Manusia itu mulai dari apakah sasaran saya anak sekolah dasar, apakah anak SMP, SMA, kuliahan, atau masyarakat umum, atau kakek-kakek, atau orang tua. Semua itu harus dipikirkan oleh kita sebagai developernya atau pengembang. Nah, yang harus diperhatikan, tadi saya bilang jauh-jauh hari sebelumnya bahwasanya materi kita ini materi yang sangat unik karena kita akan berhubungan dengan banyak orang dan banyak ilmunya ilmu nggak cuma informatika saja, tapi psikologi. Nah, seorang manusia itu memiliki sifat alamiah. Jadi namanya manusia itu pasti punya sifat alamiah. Apa itu sifat alamiah yang dimaksud? Sifat alamiah yang dimaksud adalah bahwa manusia itu mudah sekali terbujuk atau
dipengaruhi, terpengaruh gitu ya, kita dibujuk atau terpengaruh atau terbujuk, dibujuk atau terbujuk. Nanti cek teman-teman sekali lagi, kalau di Shopee itu, saya coba akses ya, saya coba akses Shopee ya, bentar. Coba akses Shopee. Sekarang saya lebih suka Shopee daripada yang lainnya. Soalnya eh, soalnya langsung apa ya, banyak barang murah di sini. Nah, saya coba cek. Bisa melihat apa yang saya share ya, Mas, Mbak? Ya, bisa, Bapak. Ya, Bapak. Iya, Bapak. Oke, siap. Saya tertarik dengan saat ini tertarik dengan RAM, smartphone. Smartphone 8256. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini tarik ini saja biar gampang. Ini ada Infinix Note 30. 8256, RAM-nya 8, ROM-nya 256, harganya 2 juta. Kita cek. Lalu di sebelahnya langsung ada lagi yang begini. Nah, ini murah i15 Pro Max gitu ya. Ada V27, ini betul, apakah betul atau enggak saya kurang paham, tapi V27 kok murah banget ya, 994. V27 milik siapa ya, teman-teman pernah tahu nggak? Ini Infinix sekian loh, 8256. Ini contoh ini. Terus kalau ini ya, ini mulai yang enggak aneh, i15 Pro dan sebagainya. Bahkan ini bisa 512 ROM-nya ini. Terus mau pakai yang mana gitu, lo bisa milih, terserah lo. Lo 1,2. Oh, ini bentuknya sangar. Kalau beberapa mahasiswa, apa kamu percaya dengan ini gitu loh, sampai dapat segini. Cek lagi ya. Ini V27e cuman 994. Tak cek lagi ya, sebentar. V27e. V itu berarti Vivo sebenarnya. Vivo V27. Sorry. Vivo V27. Ini ada. Nah, ini V27, V29 ya ada ya. Sebenarnya 27 ada kok. Anggaplah inilah ada. V27. Nah, ini V27e. Tapi ini secondnya. Baru ya, coba cek kembali. V27e. Ini Vivo atau bukan ya? Ini Vivo tulisannya. Coba cek dalamannya. Vivo. Nah, saat kita manusia cek kembali, ini sama-sama V loh ya, sama-sama V27e. Kalau sama-sama V27e, coba cekkan gambarnya lah hampir sama semua. Tapi begitu ini saya cek begini, hijau misalnya 4 juta. Jangan tadi ini cuma 994. 16 GB bisa memorinya ini. 512 hijau 1 jutaan. Nah, saat manusia itu kan gini, seseorang gampang dibujuk, seseorang gampang terbawa arus itu kalau mereka
memang punya keinginan. Kalau yang nggak punya keinginan mungkin agak susah untuk dibujuk. Tapi eh, kalau sang manusia ini pas butuh sesuatu, eh, maka mereka pasti akan mencoba mencari harga yang murah, gitu ya. Coba cek kembali ini V27, kita lihat description-nya ya. Nah, spesifikasinya cuma dia bilang gini aja, 512, smartphone, Android, ya. Produksinya dia bukan nyebut Vivo loh, dia ngomongnya V27e. Di sini nyebutnya Vivo V27e. 8 GB Helio G99. Kalau di sini RAM 12 malah. ROM-nya 12. Orang pasti mikir tuh, oh iya bagus gitu ya. Sama dengan ini kayak ini, S23 ini. S23 itu punya Samsung seharusnya. Tapi ingat, dia nggak ada tulisan Samsung. Dia ngomongnya cuma S23 Ultra. Itu. Maka manusia akan terbohong dengan begini. Ada filmnya, bentuknya sama persis, nggak buak sama sekali. Ini videonya. Nah, saat kita membutuhkan, mungkin mas-mas, mbak-mbak, pas butuh handphone, duit ngepres-presan, dia eh, bisa kena begini udah pasti suka itu, pasti suka kalau gini. Harganya murah, gitu ya. Eh, dari segi begini, dari segi ini, wih 4 juta men gitu. Kalau eh, ini malah PP nggak tahu. Terus 4 juta sampai sejuta, mending kita beli aja yang eh, sejuta aja gitu loh. Buat apa kita beli yang mahal-mahal gitu, biasanya itu. Nah, nah, oleh karena itu manusia betul-betul harus berhati-hati saat mereka mempunyai nafsu tertentu, ingin sesuatu dengan dana paling kecil. Oleh karena itu eh, kita sebagai kita sebagai penjual itu harus betul-betul mampu merayu manusia, mampu membuat orang minimal itu datang gitu ya. Kalau di tempat saya itu di Panduga itu ada orang jualan tawa itu cuma 7.000, cuma 7.000, yang beli banyak-banyak, tapi masih ada yang lebih mahal dari dia, harga 9.000, yang beli jauh lebih banyak. Kenapa? Karena memang si yang 9.000 ini memiliki teknik-teknik khusus untuk menarik eh, si klien supaya datang ke dia. Oke, maka kita wajib sebagai seseorang yang mempunyai, yang bisa menyimpan sesuatu, yang bergerak di bidang ini, kita harus bisa memiliki ilmunya dia, ilmu semuanya. Oleh karena itu dalam UI UX persuasion atau bujukan yang positif dalam hal ini menjadi salah satu faktor yang utama dan penting bagi produk. Nah, ada 9 persuasion atau bujukan yang dapat digunakan untuk mempengaruhi manusia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 9. Yang pertama empati, lalu authority, yang ketiga motivation, yang kelima relevansi, yang keenam tempat atau place, yang ketujuh reciprocity atau timbal balik, yang kedelapan yang ke 2, 3, 4, 5, 6, 7 produk, 8 price, yang ke-9 promotion. Teman-teman sepertinya simple ngomong empati, authority, motivation, tapi jujur sangat berat kenyataannya. Saya pernah punya pengalaman di beberapa UMKM ya, beberapa UMKM. Ini contoh-contoh aja.
Yang jadi topik penelitian saya kemarin adalah UMKM Mingko Lamongan yang saya bilang itu. Terus saat saya berbincang dengan beliau itu saya tanya, Ibu, gimana proses penjualannya Ibu? Kalau saya Pak Andi, ya masih mulut ke mulut gitu. Saya cuma ada menitipkan satu tempat di mana dia ada di daerah Lamongan juga. Kayak koperasi atau apa saya lupa namanya. Kalau di ini Bu, ada nggak di tempat yang lain gitu? Di Shopee atau di manakah? Oh enggak Pak Andi. Tapi, tapi, tak tunjukin aja ya, bentar. Tanya sesuatu. Kemarin saya dapat ini. Kita kemarin tak tunjukkan tulisannya tuh. Surabaya, which one? Surabaya. Terus saya search teknik informatika. Nah ini, tak tunjukin sesuatu. Ini kemarin ini hasil kita nih, hasil apa yang kita kemarin saya melakukan BKM itu. Jadi ternyata si ibu ini dengan tim ini, ternyata si ibu ini sudah sampai ke Malaysia. Kalau di sini dilihat itu ada bayarnya Malaysia kalau di sini kelihatan ya. Kalau di sini kita kelihatan bahwa bisnis KBRI Kuala Lumpur bayar Malaysia. Padahal ibu ini itu dia cuma mod dari mulut ke mulut. Wingko sebenarnya. Wingko biasa loh. Cuman saja setelah saya datang ke sana, kalau di saudara saya yang di Babat itu, kampungnya kampung Wingko. Wingkonya bentuknya bundar, bundar segini, bundar setutup ini ya, tutupnya apa? Tutupnya minuman kopi itu biasanya itu atau bundar yang besar gitu ya. Nah, ternyata ibu ini enggak. Ibu ini wingkonya kecil. Nah, segini, segini nih. Seloyang ini kecil yang kecil ini. Bisa lihat ya, yang ini kayak begini nih. Nah, itu eh, kecil-kecil ya, se apa ya, satu botol tebel. Jadi dia bukan pipih tapi tebel. Itu yang itu yang itu yang apa? Yang eh, basah. Ternyata si ibu ini tuh produk unggulannya bukan di Wingo yang basah, tapi Wingo yang kriuk. Ini Wingo kriuk. Nah, Wingo kriuk itu kalau kita cari di Shopee itu cuma ada satu kalau nggak salah. Wingo kriuk. Nah, ini, yang ini. Oh, Jakarta Barat ya. Oh, tak pikir. Ini. Oh, dijual 29.000. Padahal ibunya jualnya 23. Kalau nggak salah itu. Nah, eh kemarin bermasalah ini loh. Jadi si ibu ini kelebihan di sini, di wingo gripnya ini. Dan ini udah diminta banyak orang. Ini kayak opak kalau di Surabaya namanya opak jepit. Tidak tahu kalau di Madura namanya apa ya? Yang pipih itu, yang dari beras ketan beras atau apa itu? Yang dicemet gitu ya. Saya nggak tahu yang cemet itu namanya apa, saya kurang tahu. Kalau ini kayak begitu modelnya. Dan itu sampai Malaysia loh. Ternyata saya tanya, loh Bu kok bisa Malaysia? Padahal Ibu kan cuman jualan aja, mouth to mouth saya bilang itu. Oh iya Pak Andi,
Waktu itu saya ada lomba di daerah Lamongan, Desperindak. Terus saya mengidekan atau membuat varian model baru dari menikmati wingko dalam bentuk yang kriuk itu. Dan menang dan enak. Akhirnya dibawa. Dan pembelinya cuma mau tumut, tidak ada yang pakai macam-macam gitu loh. Oh ya udah, akhirnya ya ngomong-ngomong itu. Oh begitu. Sampai sekarang saya Malaysia padang bahkan sampai mau dibeli sama pengusaha dari Surabaya tapi enggak dilepas Mas ya. Itu. Ibu ini masih gini, di Indonesia itu masih kekuatan kekuatan mouth to mouth, kekuatan mulut ke mulut, gedok tular itu masih besar di Indonesia. Makanya kalau kita buka usaha, maka jangan dilupakan bahwa kepercayaan orang itu muncul hanya dari produk kita. Dan kita berhasil bukan karena produk kita aja, tapi kepercayaan orang sampai dari mulut ke mulut itu yang paling besar. Balik ya, masuk ke materi. Nah, yang pertama empati. Tadi saya udah ada empati. Empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan, atau pikiran sama dengan orang lain. Dengan istilah lain, empati ini dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyadari diri sendiri atas perasaan seorang lalu bertindak untuk membantunya. Empati kayak gini. Kalau Mbak Mas pernah lihat orang gelandangan, ya, atau pernah melihat batu di pinggir jalan, bayangin kalau Mas Mbak lihat batu di pinggir jalan, terus Mas Mbak melindes batu itu, terus jatuh gitu ya. Mas akan berpikir dengan cepat, Mas Mbak harus berpikir dengan cepat. Oh iya rek, kalau sampai ada orang lain yang melindes itu terus jatuh, dia rusak kakinya atau kecelakaan sampai bocor kepala dan sebagainya. Karena kita berempati maka kita daripada gitu ayo disingkirkan gitu ya. Atau kita melihat orang-orang di Afrika yang sampai busung lapar. Kita bayangin mereka nggak pernah makan. Akhirnya terjadi busung lapar. Bayangkan kalau itu menimpa kita. Gitu ya. Atau mohon maaf yang sering saya agak cocok itu ini. Para pencuri gitu ya. Para orang-orang yang mengambil haknya orang lain. Jadi, enak-enak kita punya motor dicuri. Padahal motor mereka sendiri dicuri, mereka marah-marah. Gitu. Harusnya kalau mereka punya empati, mereka gak akan mau nyuri. Karena tujuannya itu. Bagaimana kalau saya motorku dicuri gitu. Maka otomatis akan kita itu menambahkan empati kita. Berarti gak boleh nyuri gitu. Kasihan kalau orang dicuri gitu. Itu empati. Yang berikutnya otoritas. Otoritas gini. Kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan para pejabatnya menjalankan fungsinya. Dalam hal ini hak untuk bertindak, kekuasaan, wewenang, hak untuk melakukan tindakan atau membuat satu peraturan memerintah orang lain. Masih gini, dengan adanya otoritas itu, yang harus diingat bahwa gini, gimana cara ngomongnya? Kalau teman-teman menjadi seorang pemimpin, begini, kalau teman-teman mau mempunyai ide kreatif, ide untuk meningkatkan perekonomian di Madura, misalnya Sumeneb misalnya, teman-teman cuma menjadi bawahan terus, maka teman-teman tidak akan bisa mengidekan ide kreatifnya, inovasinya untuk membuat masyarakat supaya uh, bisa tidak dalam garis kemiskinan. Karena teman-teman adalah seorang pegawai, karena pemimpin belum tentu mau menerima apa yang diidekan oleh teman-teman. Maka untuk supaya rencana kita berhasil, maka teman-teman harus bisa menjadi seorang pemimpin yang dipercaya, yang bisa membantu masyarakat. Dengan kekuatan itulah, teman-teman itu bisa membuat sesuatu yang lebih baik sebenarnya. Ya, nah itulah yang berhubungan dengan
UI UX. Dalam hal ini sifat alamiah manusia. Yang berikutnya motivasi. Motivasi ini dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau nggak sadar untuk melakukan satu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi adalah hasrat atau dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi dua ini saya ambil dari liputan 6 sama kata data. Dorongan yang timbul, motivasi. Mungkin teman-teman juga punya motivasi. Contohnya ini, misalnya Mas Ahmad Nurwayudi. Terus saya menyenangi Mbak Diva gitu. Mas Ahmad Nurwayudi senang sama Mbak Diva. Secara nggak langsung ataupun secara langsung, Mas Ahmad Nurwayudi akan termotivasi. Gimana caranya untuk menjadi orang yang dilirik sama Mbak Diva? Entah dengan cara kemampuan berpikirnya, entah cara care-nya, entah suka menjadi yang di depan panggung gitu ya. Kalau kata teman saya dulu, aku suka kamu itu karena kamu itu membuatku tertarik saat kamu ada di panggung gitu ya, di depan. Nah itu kan beda-beda. Motivasi itu yang membuat kita oh seperti ini gitu. Motivasi itu yang akan kita gerakkan untuk membujuk manusia dengan produk yang kita punya. Yang berikutnya relevansi, hubungan atau kaitan. Manusia itu suka menghubung-hubungkan soalnya. Sehingga manusia itu dengan sifat alamiahnya dia sendiri itu akan berpikir, oh iya begini ya, oh iya begini, berarti ini karena ini gitu. Biasanya seperti itu. Oh berarti ini begini ya, oh ini berarti ini begini ya, oh wingko iki enak ya gitu. Atau Mas Mbak yang membuat silakan tidak apa-apa apapun jenisnya. Timbal balik sekarang. Hubungan timbal balik merupakan hubungan antara individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok yang melibatkan saling tukar hadiah, barang, jasa, atau bantuan. Dalam hubungan timbal balik ada kewajiban yang harus dilakukan, yaitu membalas sapa yang telah diberikan oleh pihak yang melakukan kerjasama. Maksudnya begini, manusia itu sangat gampang sekali terbujuk dengan kebaikan seorang. Misalnya, siapa Mas apa ini? Lupa aku. Mas Ahmad Nurwayudi. Karena sering ditolong oleh Mas Anugrah Putra, misalnya dipinjam laptop untuk ngerjain tugas itu, maka secara nggak langsung sekali, dua kali, tiga kali, maka secara nggak langsung hatinya itu merasa terbujuk untuk iya rek, dia terlalu baik, maka aku nanti baik. Akhirnya aku pas Mas Nur Wahyudi itu punya ini apa ini punya misalnya panen mangga, maka Mas Nur Wahyudi bisa memberikan mangga itu kepada eh, Mas Anugrah, padahal harusnya dijual, tapi sama dia kan. Kenapa? Karena timbal balik tadi itu. Karena manusia mempunyai sifat yang itu, mereka merasa timbal baliknya penting. Kayak kamu teman-teman kalau kena Shopee itu atau di Tokopedia beli ini potongan 10% gitu. Ngikuti aku, follow aku dapat 25% gitu. Maka itu yang akan kalau kamu nge-follow, kamu tak kasih timbal baliknya dong. Kamu kalau nge-follow akunku, kamu tak kasih bonus segini gitu. Itu yang juga harus dimanfaatkan oleh teman-teman untuk membuat satu produk. Sekarang berikutnya produk. Produk adalah barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan. Dalam marketing, produk adalah apapun yang bisa ditawarkan ke sebuah pasar. Apapun. Saya bilang apapun. Dan bisa memuaskan sebuah keinginan atau kebutuhan. Mas, Mbak, di daerah saya Panduga itu ada uh, sales. Sales yang dia targetnya bentar, bentar, bentar ya.
Baul tuh, Baul. Baul. Ini loh, apa? Bisa. Ambil, ayo ngajar. Bentar Mas ya. Iya. Oke, lanjut ya. Nah, jadi ada pengalaman saya ini. Teman-teman cek kembali. Saat dulu, saat zaman dulu, saat eh, tahun 2000-an kalau nggak salah. Tahun 2000-an itu eh, saat saya mau pinjam uang kredit motor mah minta ampun susahnya. Saya harus disurvei lah, harus begini, tanya tetangga, nggak langsung jadi. Itu tahun 2000-an. Saya lupa, ada satu perusahaan yang berani melakukan tindakan untuk survei, nggak pakai survei langsung disetujui gitu. Kalau zaman dulu masih banyak yang mau begituan. Lambat laun teknik itu diambil orang banyak, ditiru dengan yang lainnya. Sampai akhirnya teman-teman ini model karena banyak orang yang bisa menghutang atau mengkredit motor. Sekarang banyak sales yang di mana-mana, di pinggir jalan ada banyak, di ini ada banyak. Cuman believe it or not, saya cek kembali itu metode yang mereka lakukan itu kurang efektif karena dilakukan di pinggir jalan. Orang dikasih dikasih kayak serban-serban itu. Kalau dulu mungkin bisa chance untuk masuk banyak. Sekarang hal seperti itu masih kurang. Dia habis waktu banyak, dia menghabiskan uang untuk makan, untuk minum, dan itu mungkin tidak akan masuk. Gitu. Tapi coba kalau kita berani punya event tertentu, gitu ya, punya event tertentu pameran, terus eh, di mana kita bayar orang yang datang ke situ kasih semuanya. Nah itu ceritanya beda lagi. Sehingga teman-teman eh, dalam bentuk apapun produk itu bisa jual. Kalau sekarang itu apa namanya konten kreator ya. Kamu cuma bisa bondo ngomong aja, bondo bisa untuk memastikan orang mau terbujuk dengan kondisi kamu, itu bisa jadi uang gitu loh. Ingat ya, kebutuhan sekarang dengan dulu beda. Maka teman-teman harus berpikir seperti itu. Harga. Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seorang atau kelompok pada waktu tertentu atau tempat tertentu. Tadi saya bilang harga. Bayangkan tadi beda harga. Kalau orang yang cupet itu apa ya? Berpikir pendek. Kalau uh, orang cuma lihat V27, itu Vivo gitu ya. Padahal bukan Vivo, cuman V27e sama. Bukan Vivo karena dia butuh mau beli handphone, duitnya tidak ada, mumpung ada yang mau dibeli. Ya, bayar 4 juta paling 1 juta loh. 3 kali lipat di bawahnya tuh. Orang langsung beli. Nah, atau kayak tadi, kamu follow aku, kamu tak kasih bonus 50.000. Atau kayak teman saya kemarin, saya nggak tahu di Tokopedia dia beli tab advance 2 juta, dapat GoPay 400.000. Dan itu betul-betul terjadi gitu loh. Mungkin memang Topet lagi buang-buang duit itu, saya nggak tahu benar atau enggak. Tapi memang betul iya, dapat 400.000. Nah, hal-hal itu yang bisa membuat orang tertarik dengan apa yang kita jual. Atau gratis pengiriman gitu. Atau apa? Kan modelnya nggak mesti harus duit, tapi bisa jasa atau potongan harga atau yang lain-lainnya. Atau kalau Mas Mbak biasanya
beli 3 kali 1 gitu ya. Beli 3 kali 1 padahal masih untung gitu loh. Ya, masih untung. Yang berikutnya promotion atau promosi. Promosi adalah satu kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh seseorang ataupun perusahaan kepada masyarakat luas. Tujuannya untuk memamerkan produk kepada masyarakat dan memengaruhi mereka untuk membeli dan menggunakan produk tersebut. Ini promosi. Di tahun 90, 2000, 2000, 2001, 2003, 2004, saya masih ingat saat ada Kampus Expo. Di Kampus Expo itu ada dua perguruan tinggi. Satu dari Bali, yang satu dari eh, Jakarta atau mana ya saya lupa dulu. Dari Jawa Barat pokoknya. Nah, ternyata di Bali itu, kalau saya di ITAS nyebar brosur gitu ya, sampai habis 5.000 brosur itu. Nah, si kampus dari Bali itu dan dari Jakarta itu nggak ada apa-apa, cuma dia naruh satu apa ini tempat dia sewa, brosur taruh doang. Setelah saya ambil satu, saya cek, oh dia tidak mau terlalu banyak ngeluarin duit. Karena kalau nyetak brosur kan butuh duit juga. Mereka taruh di situ, orang mau mengambil silakan, nggak ngambil nggak apa-apa. Yang penting produknya terpampang di situ, dilihat orang banyak. Itu tahun pertama loh ya. Ternyata dia masih berdiri tahun pertama. Tahun kedua masih sama. Tahun ketiga mereka mulai ada orang yang membagikan brosur. Terus tahun keempat mereka lebih gila lagi. Sampai tahun kelima itu mereka punya pakai SPG, Sales Promotion Group. Dia mulai pakai SPG, dia berani sama orang, berani ngasih brosur. Nah itu mulai ada. Nah memang kalau memang perusahaan besar memang harus seperti itu. Ya, melakukan promosi besar-besaran. Tempat sekarang, tempat atau place merupakan salah satu unsur P dari marketing mix atau bauran pemasaran 4P. Kalau ada place, people, apa produk, place sama apa saya lupa bisnisnya itu. Tempat atau lokasi merupakan salah satu faktor penentu bisnis Anda. Karenanya pilihlah lokasi yang tepat atau yang pas. Gini, saya cerita lagi ya, pengalaman banyak. Di saya punya di Surabaya kalau teman-teman coba cek martabak Wena gitu ya. Coba tak cek ya. Saya cek dulu. Namanya Google. Martabak Wena. Nah, ini dia. Nah, lokasinya waduh, baru masuk saya. Pearson. Oke Mas Irson, kamu tadi kemana aja waktu kuliah pagi? Tidak ada dipanggili. Oke, ini martabak enak Mas Mbak. Nah ini, yang begini. Martabak enak ini sebenarnya saya tidak kenal awalnya. Cuman akhirnya ketemu di satu warung kopi dan dia ingat, loh bapak yang beli itu ya gitu. Martabak enak ini eh, waktu sebelum COVID itu mereka mereka nyewa di dekatnya Alfamart gitu ya. Kenapa kok dia mau di Alfamart? Karena Alfamart itu secara nggak langsung dikunjungi banyak orang. Orang beli mesti lihat buka martabak, mesti lihat gitu ya. Makanya mereka menyewa di situ. Lambat laun karena COVID, akhirnya mereka tidak jualan, tapi langsung di rumahnya sendiri. Jarak Kelampis, Kelampis itu. Nah, eh, tempat jualan yang dia buat dulu itu sangat strategis sebenarnya. Cuman gara-gara COVID akhirnya balik ke rumah perumahan itu. Dan itu memang sangat bagus untuk jualan ternyata. Tetapi
Ada teman saya di daerah mana itu, daerah Kenjeran saya lupa namanya apa. Daerah dekatnya Widya Kartika atau Widya Mandala lupa saya. Mulyosaри, daerah Mulyosaри. Itu gini, Mas Hendra, gimana kalau Mas Hendra nyewa tempat saya gitu. Jadi rumahnya beliaunya itu Pak Tukadi ini di pinggir jalan sebenarnya, di pinggir jalan. Ada ya Mas Ahmad Nurwayudi, tidak apa-apa. Sama Pak Tukadi itu, Mbok Yao ini sampean sewa gitu. Rumah saya masih ada kosong tuh bekasnya. Tanyailah sama Mas Hendra ini, rumahnya di mana Pak Tukadi? Mulai saya dekat Kenjeran. Oke. Itu di bagian mana? Dijelasin. Waduh, tidak berani Pak Tukadi. Kenapa? Karena yang di situ satu, orang yang tinggal di situ bukan orang yang suka jajan, gitu. Orang yang tinggal di situ perekonomiannya nggak sebagus yang lainnya. Terus tempat itu tidak banyak dikunjungi orang karena memang lokasinya gelap ya. Jadi agak orang ke situ males. Terus banyak alasan. Dia nggak mau gitu. Dia nggak mau. Memang betul-betul kalau intinya kalau di usaha si orang ini hebat, Mas ini hebat. Jadi dia benar-benar melakukan informasi yang tempatnya nggak cocok Pak tadi. Kalau di sini saya masih mau gitu. Dia juga punya di Pandu dekatnya Alfa itu. Dia nyewa di situ. Jadi tempat itu sangat menjadi satu apa ya, bentuk promosi yang strategis untuk berjualan. Oh, udah habis ini. Oh, boleh terakhir. Oke. Nah, sekarang kita coba buka eh, tugas assignment kemarin. Kita coba buka tugas assignment kemarin ya. Bentar ya. Tak tunjukin dulu. Wait, 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 wait. Tadi sempat saya buka satu. Mana ini tadi ya? Itu dulu aja. Oke, sebentar. Tadi saya punya buka ada lihat sedikit. Nah ini, Mbak Dita. Halo Mbak Dita. Adakah Mbak Dita? Iya, Bapak. Oke. Mbak Dita itu tadi saya sempat ketawa. Nah ini, teman-teman bisa lihat ya, bentuk awalnya punya Mbak Dita ini. Ini apa Mbak? Anu ya apa? Kursi atau lemek ya? Ini ada begini ya Mas. Itu rencananya mau dijadiin background, Bapak agak cukup. Tapi aku suka loh Mbak. Sampai saya itu bukan tipikalnya orang yang suka memfoto ya, tapi aku bisa merasakan eh, gimana ya, asik gitu loh dengan toppingan seperti ini. Terus ada bahan-bahan begini. Ini kan dasar tuh. Terus Mbak kasih nama potato cheese ball. Wah ini nanti kalau ikut PKM tak harapin bisa menang Mbak. Mbak Dita disiapin aja proposal PKM-nya, program kreativitas mahasiswa, nanti Februari biasanya udah mulai, tapi proposalnya bisa buat sekarang. Nah, ini kemarin kan kita buat native design tuh, seperti ini modelnya. Oke, kalau kemarin kan contoh aja, nggak tahu apa itu narrative design. Tapi dengan adanya persuasion, harusnya kalau emang ini kurang bagus, dibuatin yang bagus gitu. Ini udah bagus menurut saya, potato cheese ball. Di sini bagus. Saya cocok apa cocok ya kalau bilang, karena nggak gini nggak segampang yang dilihat loh. Tapi ini bagus sebenarnya. Bentuk begini, bentuk ini, 50% off. Nah,
nanti dengan di sisi dengan adanya ilmu persuasion, Mbak coba pastikan lagi apakah ini masih kurang atau tidak, ya. Jadi kalau memang ada yang kurang, maka bujukan apa yang membuat orang mau membeli? Kalau di sini kan betul, jangkauan di sini 50% off gitu. Itu harganya yang belum ada harganya di sini. Ya Mbak ya, mungkin nanti Iya, kalau Bapak. misalnya udah bagus ini tinggal harganya aja menurut saya. Tinggal tahu pasti ada perubahan tempat dan sebagainya. Gimana supaya kelihatan looks-nya bagus. Ini sangat bagus ini. Saya suka. Itu Mbak Dita ya. Makasih ya, Pak. Iya, bagus ini. Saya nggak bohong. Terus coba punyanya Mas Kodar. Fadila Romdan. Wih, cakep. Saya suka ini. Bagus. Wah, kata nih teman-teman Sumenep ini hebat-hebat di sini nih. Di desain. Resource mantap gitu. Crispy di luar, lumer di mulut. Asik. Oke, nanti coba aja kembali dari sebuah sebuah apa namanya ini promotion itu apa yang kurang? Entah itu Mbak Dita, entah itu Mas Ahmad. Kamu kamu harus bisa membuat orang tertarik untuk membeli punya kamu itu. Ya, apa yang membuat asik, apa yang membuat kurang asik gitu. Dipahami lagi dengan bentuk-bentuk promotionnya. Ini seperti ini saya nggak lihat ini loh sebenarnya. Sorry, saya nggak lihat ini tadi. 10.000 nggak kelihatan. Saya tertarik dengan tulisannya. Berarti mungkin ada hal yang diganti atau dibuat eh, sesuatu supaya mata ini bisa tertuju ke harganya 10.000. Gitu ya Mas Ahmad Qadar ya. Iya, iya, Udah Pak. bagus tapi Mas. Baik, Pak. Bagus tapi udah oke punya saya. Saya setuju. Cuman ini aja yang ganggu saya. Ini udah bagus item-itemnya cuman ini nggak kelihatan harganya soalnya. Itu Mas Baik, Pak. Qadar ya. Nanti diperbaiki lagi untuk dalam bentuk persuasion ya. Yang kurang mungkin itu. Ainul Fitra. Awalnya begini, jadinya aduh. Wow, cantik. Asik. Untuk sebuah foto oke gitu ya. Oke. Cuman saya kasih inputan Mas. Yang Mas Ainul kalau hadir ya. Apa Iya, cahaya, Pak. cahaya yang di sini yang jadi masalah. Cahaya yang di sini loh. Cahaya ini efek Photoshop toh ya. Yang di sini nih kurang asik sebenarnya. Tapi kalau yang ini udah bagus sebenarnya backgroundnya. Mantap itu Mas. Cahaya yang di atas, Pak. Iya Mas, iya Mas yang dibuburin loh. Itu mengganggu sebenarnya kalau menurut saya. Oh iya, Pak. Mm-mm. Tapi kalau ini udah bagus. Terus tinggal nanti karena kita udah ada perbaikan untuk persuasion, maka apa yang membuat orang itu mau beli atau melihat punya kamu itu. Mungkin bisa studi banding dengan punyanya Burger King atau McDonald apa yang dia seperti apa ya? Aku ingin buat seperti itu. Padahal itu bubur kacang hijau biasa loh, tapi promosinya bagus sebenarnya. Bentuknya asik gitu. Gitu Mas Ainul ya. Iya, Pak. Sip, Makasih, Pak. mantap. Ya, kalau saya ngomong bagus-bagus kok enggak loh ya. Saya ngomong jujur kali. Mas Anugrah. Anugrah sekarang. Wah, ini jelek ini. Kalau saya jelek-jelek. Mas Anugrah. Halo Mas Iya, Pak. Anugrah. Hadir kah? Hadir, Pak. Oke. Mas Anugrah. Ojo gini rek, masuk gini men. Gak lucu ini. Gak narik belas ya. Gak apa. Ini kan tugas naratif biasa. Lah sekarang dengan adanya ilmu persuasion itu Mas Anugrah bisa membuat eh, kalau bakso mau buat begini orang kan nggak akan tertarik karena kan nggak mau pentol di sini gitu loh, nggak ada pentolnya. Mending kenapa nggak beli bakso beneran, terus kamu foto, kamu atur bentuknya supaya dia bisa
promosikan gitu, Mas Anugrah ya? Iya, Pak. Di Madura ada toh bakso ya? Ada. Oke, siap. Jadi kudu harus gitu, foto beneran. Lah mosok bakso mbok kei sompet, Bos? Iya, ini kan sompet ini ya? Iya, Mas Anugrah? Iya, Pak. Lah iya, mosok bakso mbok kei sompet, Bos? Gak masuk. Iya. Aduh, siapa tadi yang cengkling? Zaka. Perbaiki ya, Mas Anugrah ya? Halo, Mas Anugrah. Ya wes, lanjut. Dea Nurika. Bentar. Kebab spesial. Halo Mbak Nurika. Mbak Dea ya? Iya, Pak. Ini kamu beli terus buat foto atau kamu buat sendiri, Mbak Dea? Beli, Pak. Dalam? Beli, Bapak. Kamu beli terus buat atur gitu, buat foto gitu ya? Iya. Gak apa-apa. Udah, mending begini daripada kalau kalau ini apa? Asal nggak niru punya orang aja nggak apa-apa. Cuman dan baik lagi sebuah produk itu mesti punya judul ya. Misalnya Mister Kebab gitu kan. Atau kalau McDonald gitu. Burger King gitu loh. Kalau kebab spesial kan ini sebabnya nggak ada produk, nggak ada nama produknya. Teman-teman juga yang lain juga harus gitu ya. Harus memikirkan itu. Karena suatu produk mesti punya nama soalnya. Nggak punya identitas diri gitu ya. Dan ini kalau gambarnya aku suka. Cuman kurang menjual dari sisi tulisan ini terlalu kecil ini yang terlalu kecil. Kebab dengan cita rasanya terlalu kecil. Kalau ini bagusin sayur, saus, mayones, daging. Aku suka dengan melungker-melungkernya. Ini juga bagus loh. Padahal ini foto begini aslinya saya tidak tahu, tapi ini udah cukup bagus. Tinggal diperbaiki lagi aja Mbak Dea ya. Iya, Pak. Oke, sip. Bentar. Oke, oke lah. Terus Diva tadi udah belum ya? Diva. Oh iya. Oke, puding. Oke. Oke. Puding beli 2 gratis 1. Terus cuman nama pudingnya apa ya? Puding biasa kan harus ada namanya seperti biasa tadi. Eh, Mbak Diva. Halo Mbak Diva, apakah hadir? Iya, Pak. Oke, Mbak Diva, kalau desain promonya udah bagus. Cuman mungkin kamu ngambil nge-shootnya terlalu deket. Sehingga ketutupan dengan yang warna-warna itu apa? Bunder-bunder itu Mbak Diva. Yang ini nggak kelihatan. Nggak kelihatan bentuk aslinya maksudnya itu. Kan harusnya kita bisa melihat bentuk aslinya. Kalau sorry kalau di sini ini orang kan ini apa ya gitu loh. Kok bunder tapi nggak kelihatan ini apa ya? Jadi itu yang menurutku kalau orang jual kan udah bagus tuh. Wah harusnya begini, harus kelihatan bentuknya seperti apa. Kayak tadi Mbak sebelumnya tadi kan kebabnya kelihatan. Jadi nggak di full kan di cuk gini ndak. Mungkin agak jauh dikit atau di gimana sehingga kelihatan ini terus apa ini pudingnya jangan dibiarin puding biasa mungkin puding kayak digigit atau kayak di sendok gitu ya. Yang mungkin bisa membuat itu kelihatan kalau pudingnya. Itu Mbak Diva ya. Kalau menurut saya tinggal brandnya juga belum ada Mbak Diva ya. Brand makanannya misalnya eh, puding Diva gitu kan lebih bagus juga. Diva puding masa kini, pudingnya anak muda gitu misalnya gitu. Klaimnya eh, Diva puding, pudingnya anak muda atau pudingnya anak Sumenep gitu. Bagus Pak sebenarnya. Ngebrandnya gitu aja menurut saya. Itu Mbak Diva ya? Iya, Bapak.
Oke. Dini. Ini asik ini. Ini, halo Mbak Dini. Iya, Pak. Mbak Dini ini buat apa ini? Ini rujak ya? Rujak mangga, Pak. Rujak apa? Mangga. Oh, oke. Kita lihat jadinya nanti apa. Wush, cakep. Oke, mantap ini Mbak. Mantap. Cuman sayang, yang agak sayang di sini Mbak. Bentuk bordernya ini yang agak mengganggu. Kalau ini bagus ya. Rujak mangga, super pedas gitu. Oke, cuman tinggal ininya aja, yang nggak apa tidak biasa. Karena kalau nge-background gini, nggak biasa pakai yang model gini. Biasanya kan bunder atau lepasan atau bagaimana gitu. Ya Mbak ya. Iya, Pak. Ya, Heeh. siap. Tapi ini bagus Mbak, suka aku. Eh, asma hancur, rujak meluncur. Asmara, asmara hancur, rujak meluncur. Asik Pak deh. Oke, sip. Tinggal brand Mbak. Baik lagi dari semua tadi banyak yang tidak ada brandnya. Brandnya apa saya kurang tahu. Apakah rujak mangga ini sebuah brandnya ataukah rujak mangga itu namanya? Karena brand itu biasanya ngomongnya Iya, adalah Bapak. ya rujak dini gitu atau rujak andari gitu. Atau Iya, nek Bapak. Itunya Mbak belum kalau selesai. bahasa Maduranya cewek apa Mbak? Kenapa, Pak? Kalau bahasa Maduranya cewek apa? Bini, Bapak. Enggak kalau bahasa Ceping, Bapak. apa? Jeping? Apa? Ceping, Bapak. Apa? Sorry, apa? Ceping. Ya wes Jeping. Kenapa enggak membawa nama bukan nama brand-brand lokal tapi dikombin dengan sesuatu yang bagus. Kalau di Iya, tidak kepikiran itu, iya, Bapak. enggak apa-apa. Itu hasil. Heeh. Kalau di Banyuwangi itu eh kok malah udah Banyuwangi ya? Jeping. Dek, Dek, nek nang Banyuwangi wedok iku apa, Dek? Jebyeng kalau di kata istri saya tuh jebyeng gitu. Kan saya orang Banyuwangi. Jadi kalau katanya perempuan jebyeng gitu. Jebyeng itu mungkin bisa jadi dibuat seperti itu. Mengangkat nama-nama lokal yang bisa dikombin dengan namanya Mbak Dini nanti. Siap, Bapak. Sip. Tapi bagus saya suka. Cuma Dita sekarang. Dita udah tadi ya. Sebenarnya udah belum ya? Mbak Dita tadi udah sebenarnya. Udah. Sudah, Bapak. Iya, Detail, Bapak. udah. Yang pertama kali tadi. Oke, Mbak Dita. Mas Heri. Mas Heri Septiansa. Loh, ya. Review. Halo Mas Heri. Iya, Pak. Oh ini CC bentar. Cek dulu ya. Ini itu Masternya ya? file masternya, Pak. Iya, bentar. Ini aja. Tapi itu buka ya. Ini nggak bisa dibuka berarti ya. Bentar. Di extract biasanya, Pak. Dia ekstrak dulu ya berarti. Iya, dia ekstrak dulu. Iya, saya di arsip dulu tadi Iya. ngirimnya. Ya, sih, bentar. Tak arsip dulu aja nggak apa-apa. Bentar. Iya, jangan digabung ya. Iya, nggak bisa. Tak, dulu aja nggak apa-apa. Ya, biar kita lihat satu persatu. Overall udah bagus teman-teman. Sudah mau berproses untuk menuju ke sana.
Oke. Ini. Ini. Kebab kampung Arab itu. Rasa baru sempurna. Mas, berarti Mas apa nih? Mas Heri ini beli kebab terus bawa tempel atau gimana ini? Atau Enggak kamu Pak, saya enggak sempat. enggak, nanti mungkin ini kamu ngambil punya orang atau kamu foto sendiri, Mas? Ya punya orang saya Pak. Cuma ini apalah terpisah. Saya ambil Iya. kebabnya aja, terus Heeh. desain sendiri Pak. Oke. Mas nanti Dari coba Google. belajar sesuatu ya. Kamu foto sendiri, kamu kayak Mbak Dini, Mbak Dita tadi ya. Jadi kamu buat sesuatu yang ya sing aneh-aneh aja lah. Yang kamu buat. Kalau orang Madura kan biasanya termasak tuh. Membuat apa, saya nggak tahu apa yang mungkin bisa kamu bawa. Kamu foto, terus kamu buat sendiri. Ini pasti kan mesti punya orang kan, kata moto ini punya orang gitu. Iya Pak. Ya, oke, tapi kalau untuk kombinasi warna udah bagus Mas. Kombinasi warna, tulisan udah oke, cuman tinggal balik lagi. Iya ini soalnya kerjaan saya Bang Pak. Saya Heeh, saya mau kerja apa? iya iya Oke, saya kerja sampingannya saya ya desain. desain ya Pak. Wah, mantap Freelance-nya itu. saya Pak. Ya, bagus, bagus itu. Desain sendiri juga. Heeh, tinggal brandnya yang belum ada, mereknya. Nanti mungkin bisa di lombok yang lain nggak apa-apa sih sebenarnya. Jangan ambil punya orang. Sesuatu yang baru yang kamu Iya. buat aja. Ya, maksud gini, kearifan lokal itu Ya, perlu Pak. dikembangkan. Siapa tahu bisa berhasil nanti suatu ketika Nah ya. ini Kang, Heeh, ini Kampung Arab ada di sampean. daerah Sumeneb Pak. Namanya Kampung Ah, Arab juga Pak. Iya oke, enggak? oke. Ya oke Kan lah. saya juga kadang beli juga di daerah Kampung Arab di Sumeneb Pak. Oke. Mirip-mirip kayak gini lah produknya. Kalau mereka ini, Mas, apa ini? eh Mungkin nanti bisa Mbok rebranding terus Mbok tunjukin, siapa tahu mereka mau ngambil punya kamu satu ketika ya. Coba di desain nggak apa sih sebenarnya, Bisa cuman Pak. Ini kamu buat lagi aja. Ya, siapa tahu mereka mau. ya Oh, bisa. Tinggal jangan itu. Heeh. Ya, oke, bagus bagus. Saya ya suka. Pak. Cuma tinggal nge-brandingnya aja yang kurang, mereknya apa saya nggak tahu. Kamu buat brand sendiri nanti ya. Ya, oke oke. Iya Pak. Thank you. Ini yang lainnya lagi. Ini udah. Dari masih banyak ya. Coba Mas Hilman. Nanti yang belum cek nanti ya. Oke, tapi ini udah bagus semua kok. Kita cek lagi nanti. Nah, hampir sama dengan yang tadi. Mbak siapa tadi ya? Terlalu dekat sehingga nggak malah nggak kelihatan pizzanya itu. Pizza Tela istimewa, nggak ada brandnya. Mas Hilman, halo Mas Hilman. Ada nggak Mas Hilman ya? Hilman, hahaha, nggak ada. Seperti gini, teman-teman kalau ada yang salah, makanya saya kenapa bilang eh, jangan ngambil desainnya orang. Kalau bisa kamu punya sendiri atau kayak di di Surabaya itu ada jualan bakpo tuh, bakpo Ciyen. Mungkin kamu bisa ngambil bakponya, kamu beli bakpo, terus kamu foto sendiri, kamu edit sendiri, kamu tempel sendiri. Tapi jangan kayak begini, ini kan nggak kelihatan soalnya. Saya malah melihatnya adalah apa namanya ini? Yang merah ini tomat malah nih menurut saya itu. Gak kelihatan kayak Mbak tadi ya. Terlalu kecil menurut saya, terlalu kecil untuk ininya dan orang nggak bisa lihat sebenarnya itu apa gitu. Kalau 10.000, 10.000 udah oke. Tinggal warnanya sudah oke, cuma tinggal brandingnya apa, terus sesuatu yang memikat lah. Nanti mungkin ditambahkan sesuatu yang memikat untuk versinya persuasion ya, semuanya yang perlu lagi perbaiki.
Overall udah oke semuanya. Saya nggak mungkin bahas semua, tapi ini contoh yang bisa diperhatikan dari teman-teman semuanya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan kah teman-teman semuanya? Apakah ada pertanyaan dari kuliah tadi tentang persuasion, lalu tentang beberapa contoh produk, ya, yang nanti bisa dijadikan ini bisa dijadikan patokan bagaimana aku harus membuat sesuatu yang baik dengan desainnya oke. Ini untuk produk ya, untuk produk. Ini belum ke UI untuk aplikasi nanti. Oke, Mas Mbak ada pertanyaan? Nggak ada, Bapak. Bapak. Oke, kalau nggak ada, maka saya stop dulu perkuliahan kita di minggu kelima. Nanti kalau ada pertanyaan boleh WA by WA di grup ya. Biar teman-teman ini semua nanti dikumpulkan minggu depan ya untuk perbaikannya ya. Perbaikannya dikumpulkan, tak kasih di Classroom, di upload di situ lagi. Terima kasih semuanya teman-teman atas kehadirannya, atas partisipasi. Nanti link materi udah tak kasih semuanya. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Yoi. Iya, Bapak. Thank you.